Setelah Roman berhasil mengalahkan Hannibal dengan sangat mudah, moral para pasukan Kekaisaran Kronos pun mulai turun dan mengalami ketakutan yang amat besar. Namun ketika hal itu terjadi, sebuah serangan besar dengan spell yang bernama Giga Lighting pun muncul di atas langit dan langsung menyerang Roman Dimitri, dan diketahui, serangan tersebut berasal dari Pak Tua Zephyr. Sambil melihat ke arah Roman Dimitri, Pak Tua Zephyr pun akhirnya menyadari, kalau Roman adalah swordsman terkuat di benua Salamander. Meski awalnya dia penasaran dengan kehadiran Roman Dimitri yang cukup berani atau mungkin orang yang bodoh sampai-sampai ingin melawan Kekaisaran Kronos. Tapi setelah melihat Roman bertarung, akhirnya Pak Tua Zephyr pun mengerti, untuk mengalahkan monster seperti Roman Dimitri, para cecunguk seperti prajurit Kekaisaran Kronos yang ada di tempat tersebut tidaklah akan bisa menghentikan Roman Dimitri. Maka, dia yang menganggap dirinya juga adalah seorang monster. Pak Tua Zephyr beranggapan, kalau hanya dialah yang mampu untuk bertarung dan mengalahkan Roman Dimitri. Pak Tua Zephyr, yang dikenal sebagai mages circle tertinggi yang akhirnya muncul dan mengekspos kehadirannya, akhirnya dia pun memulai dan menyerang Roman Dimitri, dengan dia yang berkata kepada Roman kalau dia mengakui kekuatannya itu dan akan bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan dirinya. Pak Tua Zephyr pun memulai serangan awalnya dengan mengaktifkan skill revival, dan dengan dark magic yang sangat besar itu, para prajurit Kekaisaran Kronos yang baru saja dikalahkan oleh Roman Dimitri, akhirnya mereka pun bangkit kembali dengan skill yang barusan dipakai oleh Pak Tua Zephyr, dan dengan hal tersebut, Roman pun akhirnya tahu, kalau Pak Tua Zephyr sudah menggunakan kemampuan dark magic yang terlarang di benua tersebut, dan ketika salah satu prajurit Kekaisaran Kronos yang ia kalahkan di depannya akan bangkit, Roman dengan cepat langsung memenggal mayat prajurit tersebut, dan dengan tegas, Roman berkata kepada Pak Tua Zephyr, kalau kemampuannya tersebut benar-benar sangat menggelikan. Di sisi Pak Tua Zephyr, dia yang sudah merafalkan sebuah mantra untuk menyerang Roman Dimitri, dengan skill Fury of the Heavens, serangan besar tersebut pun langsung menghujam Roman yang sedari tadi tetap diam di tempat. Namun, dengan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir, setelah mengayunkan pedangnya dengan menggunakan teknik tersebut, serangan Pak Tua Zephyr pun langsung terpotong, sehingga Pak Tua Zephyr yang melihat itu pun merasa terkejut, karena sihir Circle ke-8 yang dikatakan adalah serangan yang tak mungkin bisa dibendung dengan seorang prajurit aura, bisa dimusnahkan dengan mudah oleh satu serangan dari Roman Dimitri, dan ketika ia sedang berpikir tentang hal tersebut, tanpa disadari, Roman sudah berada di depannya. Namun, Pak Tua Zephyr yang dengan sigap untuk menghalau serangan yang akan dilancarkan oleh Roman Dimitri, dia lalu membangkitkan kembali para prajurit yang mati di sekitar mereka dan langsung menghalau Roman Dimitri. Di saat para mayat prajurit tersebut menyerbu Roman yang akan melancarkan serangannya, Roman pun menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, dan kemudian menggunakan teknik Layered Die, yang terlihat seperti auranya yang berubah runcing dan langsung menyerang para mayat prajurit tersebut. Namun tak diduga, Pak Tua Zephyr yang sudah merafalkan skill Death Hand, dengan skill tersebut Roman pun terkena dan dihantam dengan sangat keras. Namun, serangan tersebut bisa ditahan oleh Roman dengan hanya satu tangan kirinya, dan untuk melenyapkan skill tersebut, Roman dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir. Dengan sekali tebasan, skill tersebut pun terpotong dengan sangat mudahnya, dan dengan hal itu terjadi di depan matanya, Pak Tua Zephyr pun merasakan kembali sensasi yang sudah hilang bertahun-tahun dalam hidupnya, dan diketahui, sensasi tersebut adalah sensasi ketakutan ketika nyawanya sedang terancam. Dengan fakta kalau skillnya bisa dipatahkan dengan mudahnya oleh Roman Dimitri, akhirnya Pak Tua Zephyr pun bertekad akan menggunakan skill yang seharusnya ia gunakan ketika melawan ksatria wanita di beberapa waktu yang lalu. Dan dengan diaktifkannya skill tersebut,
sambil berkata kepada Roman kalau Roman seharusnya terhormat karena seharusnya ia tidak melakukan skill tersebut kepada Roman Dimitri. Dengan terbentuknya aura lingkaran hitam yang melahap mereka berdua, perlahan-lahan, lingkaran tersebut pun mengecil dan akhirnya menghilang seperti ditelan bumi, sama halnya dengan Roman dan Pak Tua Xavier yang menghilang bersamaan. Dan hal tersebut pun membuat Kevin dan Chris terkejut akan kehilangan tuannya itu. Di sisi Duke Bamford, dia yang mengalami hal yang sama seperti Kevin dan Chris. Dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan kalau Roman telah menghilang dalam peperangan mereka. Dengan Duke Bamford yang berkata dengan lantang kalau Pak Tua Xavier telah mengalahkan Roman Dimitri dan memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kembali para pasukan aliansi kerajaan Dimitri. Mereka pun serentak mulai bergerak untuk melancarkan serangannya, dan di sisi para pasukan aliansi kerajaan Dimitri, mereka yang kehilangan pemimpinnya dalam peperangan tersebut, moral mereka pun mulai runtuh karena mereka beranggapan, kalau tidak ada Roman, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melawan prajurit Kekaisaran Kronos. Dan hal tersebut pun disadari oleh Chris, dengan moral para prajurit yang mulai terjatuh dalam kekalahan. Chris mencoba membangkitkan moral mereka kembali dan menggantikan posisi tuannya tersebut. Dengan tegas dan lantang, Chris berkata kepada para prajurit aliansi kerajaan Dimitri, kalau dia, bawahan pertama Roman akan mengambil alih kepemimpinan dan meminta para prajurit untuk mengikutinya. Dan dengan dia yang pertama bergerak menerjang ke arah para prajurit Kekaisaran Kronos yang serentak menyerang mereka. Saat Chris memulai pembantaiannya, dengan teknik barunya itu, para pasukan aliansi kerajaan Dimitri yang mulai bangkit kembali pun serentak berkata kalau mereka, prajurit Dimitri yang tak terkalahkan, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka pun memulai mengikuti Chris dan bergerak menuju medan peperangan. Dan hal tersebut pun membuat Duke Bamford merasa kesal, karena moral prajurit aliansi kerajaan Dimitri yang runtuh karena kehilangan pemimpinnya pun mulai kembali berkobar karena tindakan dari Chris. Dan karena situasinya mulai tak kondusif, Duke Bamford pun memberikan perintah kepada para mage untuk melancarkan serangannya, agar mereka bisa mengamankan kemenangan mereka, meski harus menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan tersebut. Namun tak berselang lama, sebuah sinar keemasan pun muncul, dan dengan kemunculan sinar keemasan tersebut, siluet seseorang dari balik sinar tersebut berkata kepada para prajurit yang sedang berperang, kalau mereka harus segera mengakhiri peperangan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.